Di malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang berbeda daripada malam sebelumnya. Dan bagi Anda yang di rumah yang selama ini tidak menyadari akan kesehatan Anda dan sekarang Anda merasakan ada permasalahan-permasalahan kesehatan, Anda bisa langsung menghubungi kami nanti dan bergabung dengan kami untuk mempertanyakan apa-apa aja keluhan-keluhan Anda di malam hari ini, dan tentunya bersama salah seorang dokter homeopati, Bapak Dr. Ibrahim MD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di malam hari ini kita akan memberikan lagi kesempatan untuk pemirsa di rumah, Pak, ya, di malam hari ini untuk bagi yang ada keluhan tentunya yang berkaitan dengan kesehatan-kesehatan mereka, Pak, ya. Ya, insyaallah. Namun pada malam hari ini saya sengaja istilahnya kita break sebentar homeopati itu. Iya. Kita selingi dengan bekam Dengan gitu. bekam ini, Pak. Karena begini Taufik, banyak pertanyaan-pertanyaan yang timbul kepada saya tentang bekam itu bagaimana, Iya. dan apakah ianya selamat atau tidak ada bahaya atau tidak ada efek samping. Jadi saya rasa malam ini adalah malam yang terbaik bagi saya untuk menerangkan tentang bekam ini, karena bersempena dengan masih dalam suasana peristiwa Isra Mi'raj. Nanti saya akan menyentuh sedikit bahwa penerimaan perintah bekam itu sendiri diterima oleh Nabi bukan di bumi tapi di langit gitu ketika Isra dan Mi'raj tersebut. Ada perbedaan sedikit ya antara pengobatan lain dengan bekam sendiri, Pak, ya. Jadi Nah, sebagaimana tentunya, biasa, mungkin saya akan awali pertemuan ini dengan menerangkan tentang apa itu bekam dan bagaimana bekam itu bisa menyembuhkan penyakit. Kemudian nanti kita akan terima pertanyaan-pertanyaan juga dari si pasien. Dan saya membuka kepada pemirsa sekalian tentang segala jenis pertanyaan yang berkaitan dengan kesehatan. InsyaAllah saya akan jawab apakah itu dengan bekam atau juga dengan pengobatan homeopati gitu. Jadi pemirsa bisa menanyakan masalah-masalah apa saja yang berkait dengan kesehatan. Untuk pertama kalinya, saya akan menerangkan tentang bekam itu sendiri. Bekam ialah satu kaedah, satu cara pengobatan dengan membuangkan terus toksin yang menyebabkan penyakit langsung keluar dari tubuh. Itu bekam. Jadi, membuangkan toksin yang disebut dengan istilah darah kotor atau stasis darah, atau juga dikatakan angin, atau juga dikatakan dalam bentuk toksin-toksin yang lain terus keluar tubuh gitu. Karena penyebab penyakit itu sendiri adalah toksin. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, telah mengeluarkan hadis lebih dari 1400 tahun yang lalu, sebelum adanya perkembangan dari segi ilmu pengetahuan saintifik atau medis ini seperti sekarang ini. Beliau telah mengeluarkan satu sabda, satu hadis yang mendahului zaman. Dan akhir-akhir ini dan sekarang ini sudah dibuktikan sebahagian besarnya bahwa kenyataan Rasulullah SAW bekam adalah perbuatan yang terbaik telah dibuktikan. Jadi saya telah melakukan kajian selama 12 tahun di Malaysia, di Kuala Lumpur. Dan akhirnya saya sampai kepada kesimpulan bahawa sabda Nabi yang menyatakan bahawa bekam adalah sebab baik pengobatan tersebut sekarang sudah bisa dibuktikan secara saintifik, secara medis gitu. Jadi saya datang untuk mengetengahkan kepada pemirsa sekalian untuk kembali kita kepada pengobatan yang dibawa oleh Rasulullah SAW yang dikatakan adalah pengobatan yang terbaik gitu. Kebanyakan penyakit ini adalah disebabkan oleh toksin, toksin atau kotoran atau ada yang dikatakan dengan racun, stasis darah atau juga dikatakan racun yang menumpuk di dalam tubuh. Jadi di bahagian mana toksin itu banyak, maka di bahagian itu akan mula terasa sakit gitu. Dan yang membedakan antara satu jenis penyakit dengan satu penyakit yang lain ialah di mana toksin itu banyak atau di mana darah kotor itu banyak. Kalau seseorang itu mempunyai darah kotor yang banyak di kepala, maka mungkin dia akan datang sakit kepala, atau mudah lupa, atau mungkin darah tinggi, atau mungkin juga stroke, atau mungkin juga banyak kelemumur di kepala itu. Kalau toksin itu banyak di lutut, seseorang itu akan jadi sakit lutut. Kalau seseorang itu banyak toksin di pinggang, maka dia akan mengeluhkan pinggang yang sakit. Kalau seseorang itu banyak toksin di perut, perutnya akan mudah mual, mudah muntah,
dan juga akan mudah sakit perut. Dan kalau toksin itu dalam bentuk asam urat yang banyak di dalam tubuh, itu akan terjadilah bentuk penyakit asam urat atau gout gitu. Dan kalau dalam bentuk toksin itu gula yang banyak yang tidak bisa dibuangkan dari tubuh, maka berlakulah penyakit yang disebutkan dengan kencing manis gitu. Jadi punca penyebab kebanyakan penyakit ialah toksin. Oleh sebab itu, pengobatan yang terbaik, cara yang terbaik untuk membuangkan penyakit tersebut, untuk mendatangkan kesembuhan terhadap penyakit tersebut ialah dengan membuangkan terus toksin itu keluar dari tubuh kita. Makanya Nabi bersabda, "Inna khaira ma tadawaitum bihi al-hijamah." Maksudnya, sesungguhnya kata Nabi, ditekankan itu Taufik, sesungguhnya kata Nabi, bahawa sebaik-baik pengobatan yang kamu lakukan untuk kesembuhan dari penyakit itu ialah dengan berbekam. Dengan berbekam ya. Jadi di dalam ayat Al-Quran disebutkan bahawa perkataan Rasulullah itu bukan berdasarkan hawa nafsunya, bukan berdasarkan fikirannya sendiri, tetapi itu wahyu yang diwahyukan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu tidak berkata-kata dengan pikirannya, mengikut hawa nafsunya, tetapi adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Artinya, bekam adalah pengobatan yang terbaik untuk hampir ke semua penyakit ini, bukan kata-kata Nabi, tapi kata Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu dengan seluk-beluk kita, kerana Allah lah yang menjadikan kita dan tahu apa yang terbaik untuk kita. Jadi, kalau kita lihat dari perkembangan saintifik modern atau medis, bahawa kalau kita lihat, kalau toksin itu dibuangkan dengan hanya makan obat, Taufik, itu kebanyakan obat itu sendiri ada yang tidak bisa masuk ke tempat yang bermasalah tersebut kerana sudah banyaknya toksin. Obat akan masuk ke tempat yang bermasalah, yang banyak toksin itu melalui aliran darah yang bersih. Sedangkan pada orang yang sakit, aliran darahnya di situ sudah tidak benar, tidak betul. Jadi toksin sudah banyak. Maka gagallah obat untuk masuk ke area tersebut dan tidak bisa disembuhkan. Seperti contoh asma. Asma adalah satu penyakit yang disebabkan oleh gangguan kuman di paru-paru, adanya keradangan disebabkan kuman di paru-paru, virus segala macam. Maka obat yang terbaik doktor akan memberikan antibiotik itu. Tujuannya untuk membunuh kuman. Tetapi kita lihat sudah berbagai-bagai jenis antibiotik dan bahkan pasien tersebut sudah memakan antibiotik itu bertahun-tahun, namun yang asmanya tidak sembuh-sembuh. Karena apa? Karena antibiotik tidak bisa masuk ke tempat yang adanya gangguan asma. Disebabkan aliran darah bersih sudah tidak betul di situ. Okay. Kemudian seterusnya, kalau diberikan obat, kita tahu, kita paham, kita lihat di mana-mana, akibat dari obat-obatan itu yang sebahagiannya juga toksin, Taufik. Jadi, karena penyakit disebabkan oleh toksin, kalau kita berikan juga obat yang ada toksin, dalam bentuk juga, toksin itu bukan akan terjadi kesembuhan, menambahkan toksin. Dan untuk jangka panjang, penyakit itu tidak sembuh, bahkan bertambah parah dan bertambah pula jumlah penyakit-penyakit yang lain. Disebabkan obat-obat mungkin awalnya kena darah tinggi, lama-lama makan obat bisa jadi jantung. Lama-lama bisa jadi kencing manis, bisa juga jadi asam urat, dan akhirnya terjadilah gagal ginjal. Apabila sudah terjadi gagal ginjal, itu artinya toksin sudah hampir memenuhi tubuh si pasien. Gitu. Jadi tidak bisa dinetralisir lagi dari ginjal, Pak ya. Nah, itu makanya kata Nabi, cara pembuatan terbaik dibuangkan toksin tersebut. Lagi banyak toksin yang dibuangkan dari tubuh, maka darah yang bersih akan lagi banyak, akan lagi beredar dengan baik, maka penghantaran oksigen dan pemakanan-pemakanan ke seluruh penjuru tubuh kita berjalan dengan baik dan akhirnya tercapailah kesembuhan. Nah ini Pak, di antara mungkin tadi beberapa macam penyakit yang sudah Bapak terangkan juga tadi, ada juga asma ya. Nah kira-kira penyakit apa saja yang bisa disembuhkan dengan bekam ini Pak? Seperti yang disebutkan dalam hadis tadi ya Taufik, itu kata Nabi, sebaik-baik pengobatan yang kamu lakukan terhadap penyakit. Artinya sebahagian besar penyakit itu boleh disembuhkan dengan bekam. Termasuk kencing manis. Termasuk kencing manis. Cuma karena
sebahagian yang melakukan pembekaman itu tidak cukup ilmu tentang bekam, dan bahkan mereka juga tidak ada ilmu tentang medis itu sendiri. Iya. Mereka takut, katanya orang kencing manis nggak boleh dibekam gitu. Iya. Nanti luka nggak boleh sembuh katanya. Itu karena kekurangan ilmu. Kekurangan Nah, tadi. jadi makanya bekam itu harus dilakukan oleh orang-orang yang Ya. memenuhi syarat yang cukup ilmu bekam dan juga mempunyai ilmu tentang medis. Iya. Karena sebelum kita lakukan pembekaman itu, kita harus konsultasi si pasien dulu. Apa keluhannya, lalu kemudian dari hasil konsultasi baru kita bisa menentukan di mana titik-titik bekam harus kita lakukan gitu. Iya. Nah, ini tentunya tidak sembarangan ya Pak ya untuk membekam ini. Iya, Mungkin tidak sembarangan. jadi ketakutan yang selama ini bekam itu hanya untuk masuk angin, ternyata juga itu sangat awam sekali ya. Itu juga disebabkan kekurangan ilmu. Kekurangan ilmu tadi Jadi ya. Mm. katanya hanya untuk membuang angin begitu. Sebenarnya bekam adalah pengobatan yang terbaik. Nabi sudah berkata 1400 tahun yang lalu. Jauh sebelum Jauh medik sebelum seperti ini adanya ada medis ya. seperti sekarang ini. Cuma karena tidak ada yang mengetahui lebih banyak, kepahaman yang tidak mencukupi, ilmu yang kurang, maka realisasi daripada pernyataan hadis ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Iya. Sedangkan dengan bekam yang kita keluarkan itu adalah darah yang kotor, yang sebenarnya sudah tidak kita gunakan, Tidak dan dibutuhkan sudah lagi gitu ya. dibutuhkan lagi di dalam tubuh, tapi dia tetap wujud di situ. Nah, itu yang kita buang dengan bekam. Iya. Jadi caranya itu harus spesifik itu, harus jelas, harus ada pengetahuan yang cukup bagaimana kita bisa mengeluarkan yang banyaknya itu yang darah kotor. Bagian darah mana, kotor mana Ya. itu dari bagian-bagian bagaimana tubuh. kita memancing supaya yang kotor itu keluar. Itu ada teknik-teknik tertentu dan harus ada ilmu yang memadai gitu. Iya. Jadi kalau tidak, banyak juga yang membekam itu dibuatnya, bahkan diturisnya dengan pisau itu, keluar darah banyak, tetapi itu darah bersih. Di Malaysia juga banyak. Akhirnya datang ke saya kata, kalau begitu Pak, bukan Bapak yang membayar ke dia, dia yang membayar ke Bapak itu. Dia ngambil Karena darah dia gitu ya? mengambil darah bersih Bapak. Gitu. Iya. Nah, ini sejauh ini Pak ya, setelah Pak mungkin dokter ini tadi mengetengahkan tentang bagaimana ilmu modern sekarang ini. Nah, bagaimana dengan pandangan para medik ya, yang modern ini tentang bekam sendiri Pak? Sebenarnya Taufik, sedang gencar-gencarnya dilakukan pengkajian dan penelitian dan pembuktian dari segi saintifik perkataan dan hadis Rasulullah SAW tadi. Iya. Itu kajian dilakukan di Jepang itu. Itu dilihat dari darah yang kotor yang dibekam itu didapati situ yang pertama, sel-sel darah merah itu rupanya sudah Rusak ya. rusak, sudah tidak bagus. Ya. Sudah nampak kayak tua-tua bangka gitu, Iya. sudah lemah. Sedangkan yang sebenarnya sel darah merah itu cantik, itu seperti itu bulat, cantik itu. Kemudian yang kedua, jumlah sel darah putih leukosit di situ itu dalam darah bekam itu tidak mencukupi nisbahnya dibandingkan yang seharusnya ada di dalam darah, di dalam tubuh kita. Jadi itu makanya orang yang sudah banyak toksin itu dia mudah kena gangguan, kena angin sedikit mudah kena demam lagi. dan cepat penat dan segala macam gangguan-gangguan kesehatan. Itu. Kemudian Taufik, ada lagi di Perancis itu dilakukan penelitian kepada orang yang berbekam itu, akhirnya diambil kesimpulan daripada penelitian itu, katanya bahwa orang yang dibekam itu interferonnya itu naik 10 kali ganda. Artinya itu yang diperlukan untuk pembentukan sel darah putih itu, ketahanan tubuh itu, pada orang yang berbekam itu naik 10 kali ganda dibandingkan orang yang tidak berbekam. Gitu. Jadi ketahanan tubuh itu lagi naik. Dan imun sistem itu dengan sendirinya kuat. Kuman tidak akan berani menyerang tubuh. Dan tidak gampang sakit tentunya setelah. Iya. Iya, dengan imun yang kuat, tentu penyakit-penyakit tidak mudah masuk ya Pak ya. ya. Iya, benar. Nah, baik, tentunya pemirsa di rumah, Anda telah mendengar bagaimana bekam di malam hari ini yang kita bahas. Bekam merupakan pengobatan terbaik. Seperti yang dikatakan Dr. Ibrahim tadi, hampir separuh ya Pak ya. Hampir banyak sekali ya. Hampir ke semua penyakit. Itu penelitian yang dilakukan di Korea itu, dengan bekam ini saja, lebih 80% penyakit bisa disembuhkan. Hampir 80% bisa lebih ditangani. Lebih ya? Lebih daripada 80%. Karena kebanyakan penyakit itu disebabkan toksin. Memang toksin penyebabnya. Jadi kalau toksinnya dibuang, penyakit tidak ada ya Pak? Penyakit akan sembuh, dan sembuhnya itu
sembuh kekal Iya. dan tidak perlu dipantang-pantangkan lagi. Jadi kalau selamanya berpantang-pantang yang lebih itu sebenarnya penyakit itu tidak sembuh gitu. Iya, baik. Sepertinya sudah ada yang bergabung dengan kita, Pak ya. Iya, iya, Langsung kita kita jawab. sambut. Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Pak Edi, Jalan Sudirman, Pak. Baik, Bapak Edi. Suaranya bisa dibesarkan sedikit, Pak? Boleh, ya. Iya, baik. Terima kasih, Bapak Edi. Silakan langsung dengan Bapak Dokter, Pak. Ini maaf sekali, dokter. Iya, Iya. iya, Pak. Kita agak menyimpang sedikit dari tema kita malam ini. Iya, iya. Kita mempunyai anak kembar, Pak. Gimana, Pak? Ada punya anak kembar Iya, iya. yang udah berusia 9 tahun dan kelas 4. Sekarang ini memang daya pikir itu agak kurang gitu, dokter. Daya Jadi pikirnya sekarang agak kurang, Pak ya? dimenanyakan, Kedua-duanya kurang, Pak. Iya, agak lemah gitu, dokter. Bagaimana dengan adik-beradik yang lain? Dia punya abang satu. Mhm. Abangnya ya agak lumayan lah begitu. Oke. Dengan silsilah kelahirannya dulu, dokter, kelahirannya itu memang normal, kelahiran dengan lahir biasa. Mhm. Terus lahirnya 2,5 kilo, yang satu 2,6. Cukup bulan, Pak ya? Cukup bulan, cukup Cukup bulan. 9 bulan lebih sedikit. Oke. Yang ingin saya tanyakan, dokter, dulu beberapa bulan yang lalu ada acaranya begitu, ada homeopati yang jenis untuk kecerdasan anak gitu loh. Iya, iya, Pak. Ini yang saya tanyakan, apakah bisa kita menghubungi dokter, itu gimana, dokter? Cara pengobatannya bagaimana tuh, dokter? Iya, iya, iya. Jadi Ya. pertanyaan Bapak ini Ya. tentang masalah kelembapan pada pikiran anak beliau yang kembar, sedangkan Ya. abangnya itu tidak begitu. Iya. Jadi insya Allah ini bisa kita selesaikan, Pak. Itu kita tidak perlu bekam, itu perlu kita bagi obat saja. Dan kita beri sepertinya makanan untuk kecerdasan otak gitu. Jadi di Al-Jawad kita ada obat khusus Ya. atau makanan khusus kecerdasan otak yang bisa meningkatkan daya Daya ingat, daya fikir dan juga penyerapan tuh. Kadang-kadang banyak juga yang menghafal mudah tapi mudah juga hilang. Mudah lupa juga. ya? Jadi bisa diperbaiki dengan cara itu. Kita akan berikan obat-obat tertentu. Namun sebaiknya Bapak Edi datang ke klinik sebab banyak lagi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang perlu saya ajukan. Pernahkah anak ni jatuh atau bagaimana? Atau mungkin dia pernah demam panas kah segala macam. Itu harus dipertimbangkan dulu sebelum kita memberikan obat gitu. Iya. Itu. Jadi insya-Allah bisa diperbaiki dan sudah banyak di Pekanbaru dan juga di website kita yang mengambil obat-obat untuk ini, mereka memberikan feedback yang baik itu dan kesembuhannya itu banyak katanya. Bahkan meningkat itu dari nomor 22 dalam kelas jadi nomor 7 gitu. Iya. Itu kan sudah baik. Peningkatannya itu baik itu. Iya. Ya, baik Bapak Edi. Ya, sepertinya sudah terputus tadi. Nah, tentunya di belakang Bapak Edi kita akan sambung lagi, Pak. Nah, sebelum pembahasan lebih lanjut, nah, ini anak kembar ya, bisa dua-duanya gitu, Pak ya? Ya bisa-bisa saja gitu. Sebenarnya siapa-siapa saja bisa begitu. Bisa. Karena apabila kelancaran oksigen ke otak itu berkurangan atau terganggu, sedangkan otak berfikir ini dia memerlukan oksigen yang lebih. Iya. Jadi apabila yang diperlukan itu tidak cukup sampai karena terhalangnya, terganggunya pengirimannya segala macam itu, Iya. maka akan mempengaruhilah daya ingat tersebut. Daya ingat juga. Jadi kita harus suburkan itu, harus bagi makanan-makanan khusus untuk itu. Iya. Jadi ada banyak hal lagi yang mungkin harus dipertimbangkan Iya. sehingga Bapak Edi sepertinya harus membawa anaknya ini yang dua itu ya Pak ya untuk ke klinik. Nah kira-kira apa kaitan homeopati dengan bekam sendiri ini Pak? Ya, Taufik. Sebelum saya jawab pertanyaan Taufik, saya ingat satu perkara. Pasien saya sekarang banyak yang sedang tuh cek darah itu. Cek darah ya? Cek darah keseluruhan itu buat medical check. Medical check up. Full medical check up itu. Jadi mereka datang itu katanya, Pak, darah saya katanya kental, Pak. Katanya. Jadi dia bertanya, kenapa darah saya kental dan apa yang menyebabkan kental? Jadi sebenarnya kekentalan darah itu, Taufik, itu merupakan disebabkan toksin itu sendiri. Toksin, ya. Jadi apabila darah sudah kental, itu artinya perjalanan darah itu sudah terganggu dan penyakit-penyakit akan segera datang sesudah itu gitu. Iya. Dan banyak kita lihat itu kalau seseorang itu sudah kena penyakit jantung itu biasanya kalau ke rumah sakit itu satu obat yang tidak pernah miss itu diberikan adalah obat pencair darah. Pencair darah, ya. Pencair darah itu warfarin apa namanya segala macam semacamnya itu. Ya. Dan sebenarnya kalau kita lihat pencair darah yang sesungguhnya itu adalah dengan bekam.
Dengan bekam ya Pak ya? Ya, karena kita membuangkan toksin yang menjadikan darah itu kental, itu kita buangkan terus keluar dari tubuh. Jadi kalau melalui obat-obatan kan masuk obat ke dalam perut, dari perut baru dia pergi ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Jadi hanya sebahagian kecil sampai ke tempat yang bermasalah tersebut. Tapi kalau dengan bekam itu langsung dikeluarkan di tempat. Iya. Artinya kalau toksin itu banyak di ginjal, kita ada titiknya di belakang itu, kita terus keluarkan dari situ. Atau kalau banyak di pinggang, kita terus keluarkan dari pinggang. Di samping itu juga ada titik-titik lain untuk membantu gitu. Iya. Nah, jadi pencair darah yang sesungguhnya itulah dengan bekam. Jadi tanpa obat ya Pak ya? Tak, tanpa obat. Cuman kalau kita, tadi kan pertanyaannya ada itu, saya akan jawab dan saya akan kaitkan itu. Dan bekam akan mencairkan darah, dan apabila darah sudah cair, sebenarnya itu sebahagian penyakit itu sudah badan tubuh kita sudah sembuhkan sendiri. Dan kaitan dengan homeopati,